Wahab, ini tadi kita sudah mendengar Halo. ya sama-sama tentang pendapat dari Pak Ramli selaku Ketua Pembina dan juga Pak Maskur. Bagaimana Pak ke depannya ini di Kota Makassar? Ini kan kalau kita lihat anak-anak atau siswa ini sudah merindukan sekolahnya dan mendengar kabar akan dibuka kembali proses belajar mengajar secara tatap muka. Kira-kira untuk Kota Makassar ini sudah layakkah untuk dibuka seperti itu Pak, untuk tatap mukanya? Kalau ditanya soal layak atau tidak layaknya, Makassar ini masih dalam zona merah ya, mengkhawatirkan. Karena angka penderita positif COVID-19 itu masih di atas 1 digit. Sehingga tidak dimungkinkan untuk kemudian dilakukan sekolah sistem tatap muka tadi. Sekali lagi saya katakan Komisi D yang bermitra langsung dengan Dinas Pendidikan telah mewanti-wanti Dinas Pendidikan dan pemerintah Kota Makassar untuk berhati-hati dalam pengambilan kebijakan soal sekolah tatap muka tadi. Karena prinsipnya adalah keselamatan anak didik itu di atas segala-galanya. Nah, memang kalau kita bertanya kepada anak didik kita, anak-anak kita itu sudah sangat merindukan akselerasi di kelas. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa sebagai orang tua kemudian sangat khawatir terhadap hal itu. Sehingga kita mewanti-wanti untuk kemudian tidak melakukan sekolah tatap muka selama protokol kesehatan itu, selama tim gugus COVID-19 Kota Makassar dan Dinas Kesehatan Kota Makassar tidak memberikan rekomendasi. Karena per hari ini data yang masuk ke Komisi D masih angkanya di atas 1 digit. Sehingga kita tidak merekomendasikan untuk dilakukan tatap muka. Ya, kalau soal kurikulum, memang kita sudah ada penyampaian dari Dinas Pendidikan bahwa kurikulum itu kita akan masuk pada tanggal 13 Juli bulan depan. Tetapi masuknya itu hanya sebagai penanda saja dimulainya kurikulum, tetapi tidak dalam proporsi kemudian anak-anak kita masuk bertatap muka. Sekali lagi, keselamatan anak didik kita di atas segala-galanya, dan kita tidak menginginkan sekolah itu menjadi klaster baru dalam penyebaran pandemi COVID-19 tadi. Karena itu tadi kekhawatiran kita, karena riskan sekali, sangat berisiko anak-anak kita itu kalau di sekolah. Bukan kita meragukan kemampuan guru untuk mengawasi anak-anak kita, anak didik kita, tetapi sekali lagi, interaksi anak didik kita di sekolah itu kan lebih banyak bermain. Ada waktu, ada sesi di mana mereka bermain kapan saja, dan ya bisa, ya itu penyebarannya sangat besar sekali. Saya kasih contoh saja, kalau kita mengamanatkan anak didik kita memakai masker, potensi untuk menukar masker itu sangat tinggi sekali sesama mereka. Oleh karena itu, kita tidak merekomendasikan. Untuk saat ini Komisi D tidak merekomendasikan, terkecuali ada rekomendasi dari pejabat yang berwenang, dari Kementerian Pendidikan dan Bapak Presiden, untuk kemudian mengizinkan sekolah tatap muka itu. Seperti itu. Baik Pak Wahab, ini mengenai tentang informasi-informasi yang beredar, baik itu di media sosial tentunya. Ini sudah banyak orang tua siswa ini yang mendapat kabar bahwa akan masuk kembali ini anak mereka untuk sekolah. Seperti ini seperti apa Pak nanti menghadapinya, Pak? Tadi sudah dijelaskan dalam rapat konsultasi Komisi D dengan Dinas Pendidikan bahwa yang itu adalah notulensi rapat yang beredar. Makanya kita wanti-wanti kepada Dinas Pendidikan untuk hasil-hasil rapat, notulensi rapat itu tidak bisa kemudian terpublish begitu saja. Kita kritik juga sebagai masukan agar ke depan notulensi rapat itu kemudian jangan cepat menyebar ke publik. Notulensi rapat itu kan bukan pegangan. Notulensi rapat itu adalah sebuah diskusi, pertemuan terbatas Komisi D, Dinas Pendidikan, yang kemudian pertemuan rapat terbatas internal mereka itu kemudian akan ditindaklanjuti dengan ketentuan yang lebih tinggi di atasnya. Nah, ini yang kemudian sampai terpublish, kemudian menimbulkan kekhawatiran. Tadi kami sudah sampaikan agar kemudian hasil-hasil rapat seperti itu tidak terpublikasi karena bisa menimbulkan kegaduhan. Alhamdulillah kami sudah dapat dari pernyataan tadi dari jajaran Dinas Pendidikan bahwa sekolah tatap muka itu masih menunggu kondisi new normal tadi dengan
protap kesehatan dan menunggu ketentuan dan regulasi yang lebih tinggi di atasnya. Mereka tidak mungkin lah menabrak aturan yang lebih tinggi di atasnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wahab. Jadi saya ke Pak Ramli ini selaku Ketua IGI. Ini Pak, kalau misalnya masih belum dilakukan proses belajar mengajar, jadi apa yang akan dilakukan oleh anak-anak sekolah ini selama libur ini, Pak? Ini kan sebenarnya sekolah itu bisa menyelenggarakan yang namanya pembelajaran jarak jauh. Ini juga sebenarnya masih berat dilaksanakan. Kenapa? Karena hasil survei kita juga itu lebih dari 60% guru itu tidak memiliki kemampuan yang cukup menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Kemudian lebih dari 30% itu juga belum menyajikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Jadi sekedar bisa menjalankan. Nah, ini seharusnya memang yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan ketika masa COVID-19 kemarin selama 2,5 bulan atau 3 bulan yang lalu itu adalah mempersiapkan guru yang tidak mampu untuk mampu. Seharusnya begitu. Nah, ini kan kemudian masa pembelajaran akan dilaksanakan bulan Juli nanti. Harusnya bulan Juni dan awal Juli itu digunakan untuk melatih guru, ya. Misalnya 20 hari kita latih guru cukup kok untuk mereka bisa menjalankan pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan. Jadi tidak hanya sekedar pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Karena pembelajaran jarak jauh ini juga sangat berpotensi membuat anak-anak stres, ya. Misalnya banyak cerita yang muncul ke kami, guru hanya sekedar muncul di menit pertama, menit kedua, sampaikan ke siswa, buka halaman sekian, 10 menit kemudian muncul lagi gurunya, kasih pertanyaan, kemudian harus dijawab. Setelah itu kemudian beberapa menit kemudian muncul lagi gurunya kasih tugas. Dan ini bukan membuat siswa menjadi belajar dengan baik, tapi malah membuat siswa jadi stres, ya. Nah, yang seperti ini bukan pola pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan. Maka itu kemudian jauh lebih baik jika Dinas Pendidikan itu dalam beberapa hari ke depan ini lebih fokus bagaimana menyiapkan guru-gurunya agar mereka bisa menyajikan pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan. Kami dari Ikatan Guru Indonesia sangat siap membantu Dinas Pendidikan ya untuk melakukan itu. Jadi kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang memang bermanfaat untuk guru-guru. Ya, terakhir kita memberikan pelatihan bagaimana membuat sistem evaluasi pengajaran untuk Kota Makassar itu dengan cara yang digitalisasi yang baik gitu. Itu sudah bisa kita lakukan. Jadi mulai dari persiapan pengajaran, kemudian proses pengajaran sampai evaluasi pengajaran itu bisa kita siapkan. Tinggal Dinas Pendidikan, ya tidak bagus juga kalau kita yang sodor-sodorkan diri kan, tapi Dinas Pendidikan bisa saja memanggil kawan-kawan IGI untuk bertemu dengan Dinas Pendidikan, dan kemudian Dinas Pendidikan ini bekerja sama dengan IGI untuk meningkatkan kompetensi guru kita agar mereka siap menjalankan PJJ yang berkualitas. Jadi syarat PJJ sebenarnya itu harus berkualitas dan menyenangkan. Kenapa? Kalau PJJ lama-lama kemudian tidak menyenangkan, itu juga repot, ya. Tapi kalau PJJ itu menarik, menyenangkan, bahkan 4 jam pun itu tidak terasa sebenarnya. Kalau PJJ yang menyenangkan. Tapi kalau PJJ yang tidak menarik, ya siswanya sehari belajar sudah bosan. Malah dulu banyak siswa yang bilang, lebih bagus saya kena COVID-19 daripada dijajali tugas yang begitu banyak gitu. Jadi PJJ ini juga menjadi PR kita. Kalau mungkin 3 bulan yang lalu kita tidak persoalkan karena namanya kondisi darurat, tapi masa masuk bulan ke-4 masih darurat? Masa masuk bulan ke-5 masih darurat? Ini kan problem. Makanya kemudian sebenarnya Dinas Pendidikan mestinya melakukan identifikasi. Berapa persen sih gurunya yang mampu melakukan PJJ dengan baik? Berapa persen yang hanya bisa PJJ saja? Berapa persen yang tidak bisa sama sekali? Ada satu tulisan di salah satu media di media yang menuliskan salah satu KCD di Medan Barat. Itu sudah mengidentifikasi gurunya sedemikian rupa, by name, by address itu, mereka mengidentifikasi yang mana yang bisa melakukan PJJ dengan baik, yang mana yang hanya sekedar bisa PJJ, yang mana yang tidak bisa sama sekali PJJ. Itu ternyata yang bisa melakukan PJJ dengan baik, itu tidak lebih dari 20%. Ya. Nah, Kota Makassar ini, karena Medan tidak jauh beda dengan Kota Makassar ini mungkin kita butuh juga identifikasi itu. Pertanyaannya, apakah Dinas Pendidikan sudah punya datanya? Berapa siswa yang sudah bisa melakukan, berapa guru yang bisa melakukan PJJ dengan baik?
berapa guru yang hanya bisa PJJ saja, menggunakan WhatsApp atau dan sebagainya, yang sebenarnya tidak efektif, dan berapa persen guru yang sudah efektif melakukan PJJ. Syaratnya menyenangkan dan berkualitas. Baik, terima kasih Pak Ramli. Saya ke Pak Masud kembali Pak. Ini kan Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Bogor yang selalu menghadapi mahasiswa nih. Nah memang kalau kita lihat mahasiswa kan artinya dia sudah dewasa, dia sudah tahu mana yang baik dilakukan, mana tidak boleh dilakukan. Nah kalau kita berkaca kepada anak-anak sekolah, contohnya saya sekolah dasar, yang memang kalau misalnya jadi nantinya 13 Juli atau Agustus mungkin kegiatan sekolah ini sudah mulai bergulir, kira-kira protokol kesehatan yang seperti apa ini Pak, kalau menurut pendapat Bapak? Ya, jadi begini, yang rawan seperti apa yang saya sampaikan tadi, yang rawan sebetulnya memang itu adalah anak-anak SD, ya. Ya kalau SMA ke atas ya sudah perguruan tinggi, saya kira itu sudah bisa lah diatur ya. Tetapi yang SD ini memang yang paling rawan ya. Mengapa? Karena ya disampaikan saja belum tentu didengar oleh anak-anak. Apalagi kalau sudah bermain, ya bersosialisasi dengan teman-temannya, sudah lupa lah segalanya. Nah, jadi saya kira pembelajaran seperti yang dilaksanakan sekarang ini, saya kira kalau menurut saya selalu beranggapan bahwa apapun metodenya, kalau dia berada di tangan guru yang kreatif, maka akan sampai ke siswa secara enak juga. Tapi bagaimanapun bagusnya metodenya, kalau di tangan guru yang tidak kreatif, sama saja. Ya, jadi ini ya. Nah sekarang kita kan ini dalam dalam kondisi yang katakanlah dadakan begitu ya, belum disiapkan tapi sudah terjadi. Apa boleh buat? Kita lakukan ya. Nah sekarang ini sudah masuk ke bulan ketiga sekarang ini, bulan keempat malah. Nah, saya kira sudah ada persiapan sebelumnya oleh guru-guru ya. Ini guru-guru seharusnya memang sudah kreatif ya, menggunakan media itu. Ya, jangan cuma classroom terus ya. Kayak saya rata-rata itu menggunakan classroom ya, kan banyak yang lain-lain ya metode. Nah, soal bagaimana cara menyampaikannya, saya kira memang belajar daring itu belajar mandiri namanya, memang ya, jadi tidak bisa dihindari, itu pasti mandiri. Nah, artinya menyampaikan ke siswa untuk penugasannya dia kerjakan pada saat itu atau menjadi PR itu ya memang seperti itu ya, karena ya tidak berinteraksi langsung ya. Dan saya tidak beranggapan juga bahwa daring ini kualitasnya dibawa dari tatap muka, tidak juga. Ya, karena kita melihat kenyataannya juga yang daring justru melahirkan orang-orang yang katakanlah orang cerdas. Salah satu contoh misalnya teman kita yang dari Pinrang itu kan bukan belajar di kelas di formal ya, tapi bisa menerbangkan pesawatnya sendiri ya, sudah bisa membuat dan bisa menerbangkannya sendiri, itu satu hal yang luar biasa. Dan itu belajar dari mana? Ya belajar dari media sosial saja, online saja. Jadi saya mohon maaf, saya sebagai orang yang bergelut dalam dunia pendidikan, apalagi pembelajaran ini, tidak menganggap bahwa daring itu kualitasnya lebih di bawah daripada tatap muka. Ya, tidak seperti itu. Asal digunakan dengan betul. Ya, saya setuju, saya sependapat sekali bahwa harus ada semacam pedomannya untuk pengajaran ini. Itu betul, ya. Itu betul, dan saya kira sudah tersebar di mana-mana itu ya, karena tidak hanya sekolah saja sekarang, sudah perguruan tinggi sudah lama juga ada yang menggunakan seperti itu. Jadi bolehlah bercermin ya. Jadi dinas pendidikan saya kira sudah sewajarnya untuk katakanlah bekerja sama dengan perguruan tinggi atau untuk merumuskan bagaimana caranya mengajar atau belajar secara daring ini supaya lebih efektif, lebih enak ya, tidak merasa dibebani oleh siswa, oleh gurunya, tapi dia melakukan pembelajaran itu secara kesadaran sendiri ya, saya kira begitu. Baik, bisa kita tahan dulu perbincangan kita karena kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.